Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dalam video kita kali ini kita akan berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, tepatnya untuk mengunjungi Prasasti Cirebon. Nah, seperti apakah kisah dari Prasasti Cirebon ini? Untuk siapakah prasasti ini dibangun dan di masa kerajaan apakah prasasti ini dibangun dan bagaimanakah jarak ke sana? Yuk kita ikuti dalam video kita berikut ini. Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Inilah jalan yang kita gunakan untuk sampai ke Prasasti Cirebon. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang membawa kendaraan pribadi bisa memarkirkan kendaraan di tempat prasasti kebun kopi yang letaknya tepat di pinggir jalan. Nantinya dari sana kita tinggal berjalan kaki melewati pemukiman warga dan sampai di Prasasti Cirebon. Dan inilah pintu gerbang untuk masuk ke lokasi Prasasti Cirebon. Lokasinya berada di Desa Cirebon Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Dari pusat kota Bogor, jaraknya adalah sekitar 19 km sebelah barat laut. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan bukit bahasa Sunda, pasir yang diapit oleh 3 sungai, yaitu Cisadane, Cianten, dan Cirebon. Sampai abad 19 Masehi, tempat ini dilaporkan sebagai pasir muara yang termasuk dalam tanah swasta Campeak. Namun sekarang masuk wilayah Kecamatan Cibung Bulang. Prasasti ini ditemukan kembali oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1863. Berdasarkan laporan dari warga, ditemukannya sebuah batu dengan ukiran aksara purba. Penemuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemimpin Bataviasche, Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Sekarang kita kenal sebagai Museum Nasional yang berada di Batavia atau sekarang Jakarta. Sekitar tahun 1893, oleh adanya banjir besar, maka batu prasasti ini hanyut beberapa meter ke hilir dan bagian batu yang bertuliskan menjadi terbalik posisinya ke bawah. Kemudian di tahun 1903, prasasti ini dipindahkan ke tempat semula. Lalu di tahun 1981, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengangkat dan memindahkan prasasti ini agar tidak terseret banjir seperti dahulu ke tempat yang sekarang. Dan untuk itu juga dibangun pendopo untuk melindungi prasasti ini sehingga tetap lestari. Pemerintah juga membuat 3 buah replika prasasti Cirebon terbuat dari resin yang disimpan di 3 museum, yaitu Museum Nasional Indonesia di Jakarta yang lokasinya berseberangan dengan Monumen Nasional, dan juga di Museum Sejarah Jakarta yang ada di Kota Tua dan Museum Sri Baduga di Kota Bandung. Berapa sih ukuran dan berat dari prasasti Cirebon? Ternyata prasasti yang terbuat dari batu kali atau batu alam ini beratnya sekitar 8 ton rekan-rekan, dan ukurannya adalah 200 cm kali 150 cm. Dan ini informasi peresmian Cungkup Prasasti yang diresmikan di tanggal 31 Maret tahun 1990 oleh Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Dr. Andas Uka Chandra Sasmita. Dan di belakang prasasti adalah papan kaca yang berisi lukisan saat penemuan prasasti tersebut yang berada di tepi sungai. Bergeser sedikit, kita akan melihat terjemahan dari isi huruf yang ada prasasti yang bertuliskan Vikranta Staini Pateh Srimatah Puna Waramanah Tarumanagara Rendasya Visnundria Padayam, yang beliau diartikan, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, pemelihara alam semesta. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Ini berarti menegaskan kedudukan Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai Dewa Wisnu, yang dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat.
Penggunaan cetakan telapak kaki pada masa itu mungkin dimaksudkan sebagai tanda keaslian, mirip dengan tanda tangan yang ada di zaman saat ini, dan mungkin juga sebagai tanda kepemilikan atas tanah tersebut. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Sunda Hindu beraliran Wisnu yang berkuasa di bagian barat Pulau Jawa dari sekitar abad keempat hingga ke abad 7 Masehi. Tercatat ada 12 orang raja yang memerintah mulai dari Raja Jayasingawarman sekitar abad keempat dan terakhir adalah Raja Linggawarman di abad ke-7. Raja Purnawarman yang tapak kakinya dan prasasinya kita kenal sebagai Prasasti Cirebon adalah raja ketiga dan berkuasa sekitar abad ke-5 Masehi. Selain prasasti, ternyata kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan arca. Dan saat kita berkunjung ke Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, kita akan melihat dua arca Wisnu dari daerah Cibuaya, Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dan dipercaya ini adalah arca peninggalan kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-7 Masehi. Dan bila kita perhatikan, maka bentuk arca ini sangat mirip dengan arca yang ada di peninggalan kerajaan Khmer yang ada di negara Kamboja. Selain prasasti, bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara didapatkan dari berita Tiongkok yang dituliskan oleh Faxian. Beliau adalah seorang biksu agama Buddha dari Tiongkok dan juga penerjemah yang berjalan kaki dari Cina ke India untuk memperoleh teks Buddha. Dan dia mulai perjalanannya pada usia 60 tahun. Saat perjalanan kembali ke Tiongkok, kapal dinaikinya terkena oleh badai sehingga akhirnya beliau terdampar di Pulau Jawa. Dan setelah tinggal selama 5 bulan di Pulau Jawa dan menulis catatan mengenai keberadaan kerajaan Tarumanegara, akhirnya beliau bisa kembali ke Tiongkok. Dalam catatan dinasti Sui pada abad ke-6 dan dinasti Tang abad ke-7 Masehi juga tercatat bahwa ada utusan dari kerajaan Tolomo atau Tarumanegara yang datang berkunjung ke dinasti Sui dan dinasti Tang. Dahulu mungkin kita menganggap bahwa kerajaan tertua adalah kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 di Pulau Kalimantan dan kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa sekitar abad ke-5 Masehi. Namun ternyata ada sebuah bukti yang mengatakan bahwa sebelum berdirinya kerajaan Tarumanegara sudah ada satu kerajaan lain yang bernama Kerajaan Salakanagara. Dan dipercaya pendiri dari kerajaan Tarumanegara, Prabu Jayasingawarman, adalah menantu dari Raja Dewa Warman ke-8 dari kerajaan Salakanagara. Prabu Jayasingawarman berasal dari India yang melarikan diri ke Nusantara karena kerajaannya ditaklukkan oleh kerajaan Samudragupta dari kerajaan Magadha. Setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh putranya Raja Dharmayawarman, dan beliau adalah ayah dari Raja Purnawarman. Setelah mengunjungi dan mengambil foto di Prasasti Cirebon, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Prasasti Kebun Kopi yang videonya juga akan kita publish setelahnya. Namun sayangnya ada beberapa rekan-rekan yang mungkin membuat coret-coretan di Prasasti Cirebon sehingga tentunya ini sangat merusak benda bersejarah. Dan yuk rekan-rekan, mari kita lestarikan budaya bangsa dengan tetap menjaga pelestarian dari benda-benda bersejarah sebagai bukti majunya peradaban kita di masa lalu. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan saran dan komen agar channel ini semakin baik ke depannya. Dan dukung kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.